Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam acara diskusi kali ini. Di sini kita akan berdiskusi mengenai optimalisasi SPBE dalam mewujudkan smart governance di Kabupaten Majalengka. Sebelumnya perkenalkan saya Dera Ratisa Sadila selaku pembawa acara hari ini. Langsung saja untuk perwakilan dari tiap instansi untuk memaparkan isu masing-masing. Yang pertama kita akan persilakan kepada Teh Lulu. Dari Puskesmas Sumberjaya kepada Teh Lulu dipersilakan. Baik Teh, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lulu Melina, NDH 19. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Sumberjaya sebagai perawat ahli pertama. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau EE terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance pada perawat di UPTD Puskesmas Sumberjaya. Penerapan sistem SPBE di Poli Umum UPTD Puskesmas Sumberjaya berfokus pada digitalisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Seperti pada rekam medis elektronik, contohnya yaitu EPUS ya kalau di Puskesmas, dari mulai pendaftaran sampai dengan farmasi. Dalam pencatatan anamnesa dan asuhan keperawatan juga, perawat mencatat data tanda-tanda vital, riwayat alergi, dan pengkajian awal langsung diinput ke komputer atau tablet. Data ini langsung tersimpan di EPUS ya, rekam medis elektronik, dan dapat diakses real-time oleh dokter. Adapun diagnosa dan terapi dokter, dokter mencatat diagnosa sesuai dengan ICD-10 dan resep obat secara elektronik di RME. Hal ini mengurangi risiko salah baca tulisan tangan demi keselamatan pasien dan mempercepat proses klaim. Sistem pendukung keputusan klinis pada RME dapat memberikan peringatan otomatis kepada perawat atau dokter jika ada obat yang diresepkan berpotensi berinteraksi dengan alergi pasien yang tercatat. Kemudian, selain itu, data di EPUS juga dapat berintegrasi lintas unit seperti ke apotek, dengan resep yang dibuat dokter di poli umum otomatis terkirim ke bagian farmasi atau apotek puskesmas. Petugas farmasi hanya perlu menyiapkan obat berdasarkan resep digital, mengurangi waktu tunggu pasien juga. Kemudian terintegrasi juga ke laboratorium jika ada permintaan pemeriksaan laboratorium, permintaan tersebut langsung tercatat di unit laboratorium. Hasil lab yang sudah selesai juga langsung bisa diupload ke RME sehingga dapat diakses oleh dokter tanpa berkas fisik. Dan juga data kunjungan serta diagnosa yang tercatat di EPUS Poli Umum secara otomatis terintegrasi dengan sistem pelaporan eksternal seperti sistem BPJS atau Satu Sehat. Mungkin begitu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Kembalikan lagi ke Teh Dera selaku moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Teh Lulu. Selanjutnya yaitu kepada pembicara kedua kita yaitu Kang Helvi. Kepada Kang Helvi, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Dera. Langsung saja. Untuk di tempat kerja saya yaitu RSUD Majalengka, kebetulan untuk penerapan SPB sendiri, RSUD Majalengka sudah memiliki salah satu aplikasi berbasis web bernama Haris RSUD Majalengka. Fungsi utama aplikasi ini adalah sebagai pengelola semua data kepegawaian yang ada di RSUD Majalengka. Bukan sekedar biodata dasar pegawai saja, tetapi mencakup seluruh informasi penting terkait status, riwayat, dan hak-hak pegawai. Aplikasi ini juga menjadi krusial karena pegawai berasal dari berbagai macam profesi seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga penunjang medis, dan administrasi. Dan masing-masing juga punya regulasi serta sertifikasi yang harus dipantau. Kalau boleh saya breakdown, 3 fungsi utama di aplikasi ini yang sering terkait dengan pekerjaan di sehari-hari di lingkungan RSUD Majalengka adalah yang pertama sebagai sumber informasi, semua data pegawai terkumpul di satu sistem, jadi tidak tercecer di banyak dokumen manual. Yang kedua, mendukung integrasi antar bidang seperti payroll, absensi, penilaian kerja, dan SIM RS,
Semuanya mengambil data dasar dari aplikasi ini. Lalu yang ketiga, bisa menjadi prediksi dan perencanaan SDM. Dari aplikasi ini bisa dihitung jumlah dokter, perawat, rasio tenaga medis terhadap pasien, sehingga memudahkan RSUD dalam merencanakan kebutuhan formasi baru. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Teh Dera sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Kang Helvi. Selanjutnya kita langsung ke instansi yang ketiga, yaitu kepada Kang Hoirul. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Tedera atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hoirul Nur Hakim, bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sebagai Polisi Pamong Praja ahli pertama, khususnya di bidang penegakan perundang-undangan daerah. Adapun implementasi dari SPBE di Satpol PP yaitu satu, penggunaan aplikasi Srikandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, jadi sebuah aplikasi yang umum yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung pengelolaan arsip surat menyurat. Yang kedua ada penggunaan e-lapor yang berkolaborasi dengan OPD terkait, penerimaan laporan aduan masyarakat sekaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan adanya implementasi SPBE ini, sangat membantu kerja kita menjadi efektif dan efisien, kita dapat memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan humanis kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta Perkat dan Pemersatu Bangsa. Demikian pemaparan singkat dari saya kembalikan ke Teh Dera sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Hoirul atas pemaparannya. Selanjutnya di pembicara terakhir kita ada Kang Arif. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman sebagai pengawas transportasi darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pada Dinas Perhubungan yaitu aplikasi Sikilat atau sistem KIR satu lajur antrian terintegrasi yang merupakan salah satu contoh implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang perhubungan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengujian kendaraan bermotor dan penerbitan surat KIR atau surat kelayakan jalan secara online. Dengan adanya aplikasi Sikilat, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online sehingga menghemat waktu dan juga biaya. Namun masih terdapat beberapa isu yang perlu diatasi seperti masalah keamanan data, integrasi dengan sistem lain, dan kualitas jaringan internet. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas aplikasi Sikilat ini dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Izin rekan-rekan semua, izinkan saya untuk membuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, maka boleh langsung ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, izin bertanya ya Teh untuk ke Kang Herul. Ya, pertanyaannya, Kang kan di Satpol PP menggunakan e-lapor ya. Pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan saluran pengaduan digital SPBE tersebut? Terima kasih. Baik Teh, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan terbesar dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan saluran pengaduan digital SPBE ini seperti aplikasi e-lapor yang berkolaborasi dengan OPD terkait. Di antaranya itu masih banyak masyarakat terutama di daerah pelosok atau kelompok usia lanjut yang tidak memiliki perangkat smartphone atau akses internet yang stabil. Biaya dan kuota menjadi penggunaan aplikasi digital memerlukan kuota internet yang lumayan banyak. Bagi kelompok ekonomi rentan, biaya kuota untuk pengaduan menjadi pertimbangan, sehingga mereka lebih memilih metode konvensional datang langsung ke kantor. Demikian eh, jawaban dari saya kembalikan lagi ke Dera. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Hoirul atas jawabannya. Bagaimana Teh Lulu, apakah sudah puas?
terhadap jawabannya? Baik, Teh, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, izin rekan-rekan semua, saya izin bertanya mengenai apakah dalam instansi masing-masing SPBE dapat meningkatkan kualitas layanan ataukah tidak dapat meningkatkan kualitas layanan? Angga, boleh dijawab? Izin menjawab, ya Dera, terkait dengan SPBE ini, menurut saya dapat meningkatkan kualitas layanan publik di instansi pemerintah jika diterapkan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Adapun SPBE dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti pelayanan yang lebih cepat dan efisien, transparansi dan akuntabilitas, aksesibilitas lebih baik, pengambilan keputusan lebih baik, serta terintegrasinya antar instansi dalam bekerja sama. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Teh Dera. Izin menambahkan, SPBE sangat potensial dalam meningkatkan kualitas layanan publik di instansi kami. Dengan digitalisasi layanan, masyarakat dapat mengakses informasi dan mengurus berbagai keperluan secara online lebih cepat dan transparan. Selain itu, dengan integrasi data antar unit kerja, proses birokrasi menjadi lebih efisien. Tentu hal ini harus didukung dengan infrastruktur, SDM, dan kebijakan yang mendukung. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke Teh Dera. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPBE ini sangat potensial dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah eh, resiko penerapan dari SPBE ini di dalam instansi dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, izin menjawab Teh Dera. Mungkin jawaban saya dari pertanyaan tersebut seperti resiko penerapan SPBE, khususnya di instansi saya antara lain adalah sistem yang tidak terintegrasi, lalu gangguan teknis, kebocoran data, SDM kurang literasi digital, adanya resistensi pegawai, lalu ketidakpatuhan regulasi, serta lemahnya komitmen pimpinan dan keterbatasan anggaran. Sedangkan bagaimana cara mengatasinya bisa dilakukan dengan membangun sistem yang terintegrasi, lalu menyiapkan infrastruktur dan backup, lalu memperkuat keamanan data, melatih SDM, mensosialisasikan manfaat SPBE, lalu memastikan kepatuhan regulasi, serta memperkuat komitmen pimpinan dan monitoring berkala. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kang Helpi. Jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya cukupkan diskusi kali ini. Cukup, Teh. Cukup, Kesimpulan Teh. akhir yang bisa didapatkan yaitu bahwa di Kabupaten Majalengka sudah menerapkan SPBE dalam instansinya masing-masing. Adapun tiap instansi terdapat masalah dalam penerapannya dan juga bagaimanakah solusi yang harus kita lakukan dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu tanamkan literasi digital sebagai bagian dari budaya instansi. Yang kedua, butuh SOP wajib penggunaan teknologi. Yang ketiga, atur reward bagi yang konsisten dalam penanganan digital. Kemudian yang terakhir ada peningkatan keamanan digital pada aplikasi. Jika sudah tidak ada yang akan didiskusikan kembali, maka saya cukupkan sekian untuk diskusi kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Rekan-rekan semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.